guys? Yoi, balik lagi sama gue Randy. Jadi setelah sekian lama nih gue nggak buat video. Ada kali berapa tahun ya? Berapa bulan gitu. Terakhir itu kalau nggak salah yang video apa? Terakhir apa sih? Gue lupa. Sebelum gue was itu review apa ya? Sage ya, review Sage dan ini kontes. Itu bulan Februari, gila. Sekarang udah April ya. Jadi di video kali ini sesuai judulnya kan. Jadi tuh kemarin tanggal 23 kalau nggak salah. 23 atau 22 gue lupa. Di IG-nya Darahku Biru ada postingan Levi's lagi ada diskon 65%, gila. Levi's vintage clothing ya, bukan yang Levi's biasa gitu kan. Terus udah gue tahu itu, gue pikir wah boleh juga nih kan, lumayan nih. Harga dari, lo tau sendiri kan, harga LVC itu kalau kita kursin ke rupiah sekitar 4,5 sampai 5 jutaan gitu kan. Jadi singkat cerita, tiba-tiba ya kan, temen gua WA gua gitu nyuruh beli ini, ngasih tahu diskon gitu kan. Iya, gue bilang gue udah tahu. Cerita ya udahlah, dia ngeborong lah tuh celana yang 1933 sama 1947. Nah, gua di sini gue beli yang 1890 nih, cerita ini kan. Jadi langsung aja lah. Harganya itu lumayan ya, dari harga 5 juta sampai turun itu hampir berapa duit ya, dari pokoknya itu gue cuman bayar 1,5 1.580.000 kalau nggak salah. Itu udah sama ongkir, dan menurut gue gila sih LVC gitu kan. Bule-bule di luar sana aja belum tentu gitu kan dapat harga LVC segitu. Ya emang mungkin artikel lama kali ya, maksudnya artikel lama, bukan artikel lama, mungkin stok lama, tapi ya biarin aja gitu kan, yang penting LVC. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita buka, kita ambil dulu nih. Yang pertama nih dari yang paling tua dulu nih, Levi's vintage clothing yang artikel 1890. Ini artikel paling tua di video ini nih ya. Di video ini ingat, bukan artikel Levi's yang paling tua. Jadi ini celana gua. Kemarin gua beli. Barangnya itu sebenarnya udah nyampe dari kemarin dan kemarinnya lagi 2 hari lalu. Dan pengirimannya cepet juga ya. Gua waktu itu pesen tanggal 24 dan tanggal 25-nya itu udah nyampe sehari doang, gila. Mantep. Singkat cerita, nih tadi sebenarnya pas gua mau record belum dibuka, temen gua tadi nggak sabaran gitu kan, pengen lihat made in mana gitu. Sebenarnya gua dari kemarin tuh pengen buka gitu kan, tapi udah dibuka duluan sama dia. Nih plastiknya kita singkirin dulu. Oh iya, ngomongin plastik nih, packagingnya kan, aduh Levi's tega banget sih. Levi's tega banget sama kita ya kan, mentang-mentang barang diskonan gitu kan dikasih packagingnya kresek doang, anjir, parah sih. Mungkin buat kedepannya lebih nggak pelit lagi lah gitu, mungkin bisa dikasih tote bag itu yang Levi's vintage clothing. Itu keren juga tote bag kan. Kayak ini plastik doang, kita singkirin aja langsung lah. Oke, di sini langsung aja kita ngeliat celana. Di sini gue nggak nge-review ya, karena kalau gue review tiga-tiganya tuh videonya bisa 30 menitan gitu kan. Dan pasti kalian bosen juga kan dengerin gue ngebacot gitu kan. Mungkin kalau yang mau tahu bisa cek di Google aja, atau cek di Google lah datanya, sejarahnya semua itu lebih lengkap di Google daripada dengerin gue ngebacot gitu kan. Gue tunjukin satu-satu, makan waktu juga. Di sini gue pengen ngelihat secara keseluruhannya gitu, secara garis besar. Gue juga di sini pribadi buat maksudnya buat Levi's LVC baru ini tuh gue baru kali ini pick up
Levi's baru gitu. Sebelumnya paling ya LVC gue pick up yang secondan gitu, dan itu juga buat gue jual lagi gitu kan. Jadi ini first impression lah, bisa dibilang kan first impression. Nge-review, bukan nge-review ya, apa ya, kayak norak gue, anjir, gue belum pernah megang LVC sebelumnya gitu kan. Ya, celana mahal bos, gila lu, 5 juta, mikir juga gitu kan. Jadi ini artikel yang 1890. Gue first impression sih seneng banget ya, maksudnya kayak anjir, nih celana dari celana artikel tua gitu ya kan, tahun 1890. Terus detailing-detailingnya juga kalau kalian lihat bener-bener jadul banget gitu kan. Jadi yang bikin gue geleng-geleng apa, anjing, geleng-geleng norak banget gue, dia nggak ada belt loop cuy. Jadi yang 1890 ini sebenarnya gue agak nekat sih ambil artikel ini, karena ya lo lihat aja detailing-detailingnya bener-bener jadul banget gitu kan. Dia nggak sediain belt loop ya, jadi resikonya kalau celananya bener-bener nggak pas banget sama lu bakalan kedodoran gitu kan. Kalau nggak pakai belt ya pakai apaan lagi gitu. Terus juga di belakangnya ada change bag-nya. Nah, yang bikin gue gila lagi nih, di setiap buttonnya ini, aduh apa sih ini namanya? Ya ini kan semuanya kan dikelilingin button ya, yang 1890. Buttonnya ini keren sih, dia ada kayak embosan Levi Strauss San Francisco, California gitu. Ih. Oh iya, terus ini juga nih yang salah satu yang menarik perhatian gue juga di bagian rivetnya. Dia warnanya kayak anjir, kayak warna hitam gini loh, kayak rivet gosong, tau gak lo? Tuh, warnanya kayak gosong gitu. Nggak tahu emang detailing 1890 kayak gini atau emang gimana ya. Gue juga baru soalnya megang celana LVC ini. Terus yang menarik perhatian gue lagi nih, di bagian pocket lining ya. Kan kalau jeans biasa kan kayak ada printed gitu ya, kayak ada tulisannya gitu. Nah ini dia kayak pudar gitu cuy, warnanya kayak udah gimana sih. Lu beli celana baru nih, misalkan lu beli celana baru, terus lu lihat pasti di pocket line ini kayak tulisan giniannya kayak masih tebel kan. Nah ini dia kayak udah dipakai kayak bertahun-tahun gitu loh, terus kayak udah dicuci jadi warnanya udah hilang. Ini bukannya cacat ya, emang detailingnya kayak gini yang artikel 1890. Terus di sebelahnya juga tuh tulisan for over 70 years. Kayak udah gimana sih tuh, ngaco nggak sih artikel ini? Oh iya, buat yang nanya ini made in mana, ini untungnya masih gue dapet yang made in US gitu kan. Jadi LVC itu ada yang made in Turki, ada yang US, sama yang mana lagi gitu gue lupa. Apa dua itu dong atau ada lagi gue lupa. Kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah. Dan ini hoki nih, gue dapet yang US gitu kan. Terus selanjutnya lagi di bagian buttonnya nih, emang detailingnya sih jadul banget ya yang 1890 ini. Ini dia di bagian button paling atasnya itu masih ada embosan Levi ininya. Terus di button 2, 3 seterusnya tuh kayak anjir, kayak keren banget gitu loh. Kayak gambar-gambar apa sih ini? Tuh, kayak begini doang cuy. Parah gak sih? Gokil ya, celana tua. Dan katanya ya, ini kan celana 9 oz. 9 oz tuh tipis banget, gila. Lu kalau sama LVC tuh jangan berekspektasi lebih gitu lah. Jangan, kalau lu masih nyari celana-celana yang keras, lu jangan beli LVC ini dah kalau menurut gue ya. Karena ini celana nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Kayak celana apa ya, kayak celana-celana jeans biasa aja gitu yang lo beli di pasar ya, kayak gitu. Nah ini kan 9 oz nih, belum gue insok ya. Jadi nanti setelah di insok, konon katanya itu bakalan naik oznya jadi 12. Dan stringnya itu lumayan banyak ya, bisa sekitar 2-3 incian. Gila, ngaco ya ini celana. Makanya gue mikirnya kayak
Wah anjir, fabric kayak LVC tuh gokil juga ya. Makanya mungkin gue mikir kenapa harganya bisa semahal itu, karena emang ya apa ya, celananya ini kayak spesial gitu nggak sih? Oh ya, BTW ini Millsnya ini Con Mills. Kalau kalian nggak tahu Con Mills ya googling aja lah gitu kan. Con Mills itu suatu, kalau nggak salah suatu kayak company gitu di US. Dia itu kayak produksi bahan-bahan gitu ya, Con Mills. Dan ini untungnya masih Con Mills, gila. Tadi temen gue bilang juga begitu sih, masih Con Mills. Dan anjir, gue juga masih bingung mau gue pakai celana ini atau mau gue resell lagi. Masih galau juga gitu kan. Kalau gue resell sayang gitu kan, LVC 1,5 cuy, lu bayangin aja, lu gila. Artikel 1890 gitu kan, artikel saya bilang artikel udah susah lah gitu, udah dead stock. Bukannya dead stock sih, maksudnya stok di Indo udah menipis mungkin ya. Kemarin aja itu di web ya, sebenarnya tuh awalnya tadi gue mau ambil yang 1933, cuman gue mikirnya kayak wah pasti kayak artikel-artikel 1933, 1944, 47, 55 pasti itu udah kayak banyak nggak sih yang ini yang pick up gitu kan, kayak udah gue mikirnya pengen yang beda aja lah gitu. Makanya gue pick up yang 1890 ini, dan size nya ini gue ambil size 34. Sebenarnya gue pakai size 33, paling ntar pengen gue hot wash lagi sih, pakai mesin cuci terus pakai air anget gitu biar susutnya tuh maksimal. Kita lihat aja nanti ya kayak gimana hasilnya. Oh ya, dan di sini yang pengen gue highlight gitu kan, di bagian-bagian nggak tahu ya, kalau LVC tuh gue demen aja gitu ngeliat tag-tagnya gini, kayaknya tuh gimana gitu anjir. Tuh, ini gue nggak mau lepas, gue masih sayang banget anjing, masih kalau mau gue jual gitu kan, masuk gue buka-bukain gitu, nanti nggak mahal lagi harganya kan. Terus di bagian sininya ada suratnya nih, suratnya juga kayak nempel gini di sama back pocketnya, nggak mau gue lepas. Lo bisa cari di googling, itu banyak kayak kata-kata. Ini nggak tahu nanti punya temen gue udah dilepas apa belum, kita lihat ya. Terus di sini ada tag size nya, size 34 American Finish. Oke, paling gitu aja untuk celana ini. Terus yang gokil lagi nih, yang menariknya lagi nih, dia nggak chain stitch cuk, sumpah dia nggak chain stitch loh. Tuh, jahitannya masih jahitan biasa, masih single stitch, kayak jahitan di abang-abang tukang jahit biasa tuh nggak lu. Emang celana-celana jadul gitu kan mungkin belum ada mesin buat jahit chain stitch kali ya, gue juga kurang tahu juga. Coba kalian cari deh di Google gitu kan. Dan selvedge ini warnanya kayak plain gitu, putih. Anjing, gila. Klasiknya kan ngaco parah kan. Cuttingannya ini regular ya. Anjing, gede banget. Ini sekitar 25 inci, gila, opening like gede banget. Nggak tahu deh nanti pas di insok bakal nyusut apa enggak. Oke, yang 1890 gue singkirin dulu. Minum dulu, gue aus ngaca mulu. Terus selanjutnya lagi ini yang mana ya? 1933. Anjir, ini sih the most favorite in denim hat sih ini sih. 1933 ini apa ya? Bisa dibilang tuh kayak pertengahan nih gitu nggak sih? Lu mau ada jeans bag-nya ada, terus ada belt loop-nya juga ya, meskipun tergolong agak kocak ya, jadi kayak hybrid gitu loh dia loh. Tuh, nih gue gelar dulu. Nah ini punya temen gue juga, suratnya belum dibuka. Ini tuh di dalam ada surat-surat cintanya gitu. Lo googling aja lah, gue nggak mau buka ini, sayang banget. Ya temen gue juga nih yang ini nih, 1933. Ini dia ambil size 29. Ya kayak gini lah kurang lebih tuh. Terus di bagian jeans back-nya dia kayak ada
embosan logo LS Co, Levi's, Strauss Co, jeans back ya, gokil. Nah ini Arquette kayaknya sama yang 1890 ya, cuman secara fabric emang beda. Kayaknya yang ini agak lebih tebel ya, lebih kaku gitu. 14 kalau masalah ini 14 atau berapa gitu. Nih. Oh iya, ngomongin bagian belakang, ini kan tadi Arquette kan sama yang 1890 ya. Gue lupa ngasih tahu. Yang 1890 ini anjing parah. Dia di bagian belakangnya tuh anjay, back pocket kirinya kagak ada cuy, kosong. Jadi cuman di bagian kanan doang, terus kayak gede banget gitu anjir, kayak bapak-bapak anjir gue kalau pakai celana ini. Ntar gue kasih cuplikan detailingnya. Nah, banyak gue lihat-lihat di Instagram gitu kan, orang-orang di luar sana banyak yang modified celananya ini jadi kayak ditambahin kantongnya gitu loh. Menurut gue kayak oke sih, oke ya, cuman menurut sebagian orang oke. Terus mungkin buat sebagian orang tuh mengurangi kesan keoriginalannya, tau gak lo? Jadi kan emang 1890 ini kan emang awalnya begini ya. Terus dia warnanya juga kayak keabu-abuan gitu cuy, 1890 ini. Gue jadi pengen pakai celana ini dah. Sayang kalau gue jual kayaknya. Oke. Tadi lanjut lagi sampai mana? Yang ini 1933. Nah ini anjing sih. Temen gue dapet giniannya loh. Gue kagak dapet cuy. Apa emang yang 1933 emang dapat ginian ya? Gue juga kurang tahu ya. Dan nggak dapat flasher juga, seperti yang gue singgung di awal. Mungkin karena celana diskonan gitu ya, jadi kagak ada flasher ya. Gue kan pakai kode DB tuh, yang darahku biru 10. Jadi berkurang 10% kan, ya lumayan gitu kan. Oke ini, oh dia menariknya lagi nih di sini nih, di bawah letter patch-nya tuh kayak ada kodenya gitu anjir, license no AOG. Anjing, ini nomor apa ya? Kayaknya nomor produksinya gitu deh. 263016. Kocak nggak sih? Ada tag di sini anjir, nyempil kecil. Oke, yang 1933 menurut gue oke lah, masih ada bau-bau vintage-nya lah gitu, karena mungkin ada change back-nya ya. Jadi gokil gitu kan. Oke, so far sih. Oh ya, BTW ini masih made in mana nih, kita lihat. Oh ini made in US. Hoki deh nih si Ombril nih, dapat US nih dia. Okay. Terus yang ini juga sama yang tadi, bagian ininya kayak warnanya tuh kayak habis dicuci gitu loh, kayak kelunturan gitu cuy. Tuh. Pocket liningnya juga halus banget anjir, nggak terlalu tebel. Nah, dia di sininya nih yang ngebedain sama yang 1890. Di pocket lining dalamnya nggak ada kayak tulisan yang sebelahnya itu loh. Tulisan apa sih tadi tuh, nanti nih lo lihat aja deh. Dia nggak ada tulisan kayak gininya. Nggak tahu kenapa ya, kocak juga sih. Nah, itulah yang ngebuat artikelnya LVC mungkin menurut gua kayak istimewa gitu ya. Jadi setiap tahun, setiap artikelnya itu, detailing-detailingnya itu selalu dibedain cuy. Kayak dibedain gitu. Jadi nggak heran sih ya kenapa brand Levi's itu salah satu brand, bisa dibilang brand denim legend ya di dunia ya. Karena mungkin bisa dibilang pencetusnya juga nggak sih Levi's, kayak alfanya denim nggak sih? Kalau setuju sama gue, coba lo komen di bawah. Brand dari US gitu kan, Levi's Vintage Clothing. Oke, mungkin yang 1933 nggak terlalu gimana gitu ya. Masih bisa dibilang ya, 1933 ini menurut gue kayak hybrid gitu loh. Dia temanya, maksudnya konsep detailing celananya ini mau ke
vintage oke, mau lebih ke modern juga oke gitu, masih tengah-tengah lah gitu ya, tengah-tengah. Oke sih, dia pinter sih Ombrel ngambil 33 gitu kan. Oke, nextnya ini ada celana. Ini punya temennya Ombrel, ini punya Om Iden. Levi's 501 1947, anjay. Ini juga banyak yang cepet sold out juga nih, banyak yang nyikat juga nih kemarin nih. BTW ini kemarin udah dia pakai katanya nih, gila si Om Iden. Katanya kan nggak muat ya, terus kayak dipakai sampai keringetan gitu anjir. Jadi letter patch-nya kayak butek-butek gitu anjir, keren ya. Jadi kayak kena indigonya gitu cuy. Ntar gue kasih lihat detailingnya. Ini juga sama, ada suratnya. Buat yang gua sama Om Iden itu tuh kagak ada flasher ya, cuman surat cintanya doang sama tag Levi's-nya ini. Levi's Vintage Clothing. Harganya ini rata sama semua 5 juta. Buat harga normal ya. Buat harga normal ini 5 juta semua rata. Aduh, gila. 15 juta cuy kalau harga normal 3 celana lu dapet Beat anjir, Beat baru 1. Lumayan buat jadi Gojek. Oke, di sini arcuette-nya. Arcuette-nya juga biasa kayak Levi's yang zaman sekarang gitu kan. Itulah kenapa gue mikirnya gue nggak ambil artikel-artikel yang tahun-tahun yang lebih muda gitu. Karena menurut gue kayak lebih kayak pasaran nggak sih? Kayak lebih banyak yang make gitu nggak sih? Menurut gue ya, nggak tahu deh kalau kalian gitu. Menurut gue kayak kayaknya kayak nggak ada ininya gitu. Paling apa sih yang ngebedain? Paling di bagian letter patch-nya doang. Lo kalau pakai letter patch juga kan nggak kelihatan sama orang kecuali baju lu dimasukin gitu kan. Paling di letter patch-nya doang 501XX. Overall paling secara detailing sekilas apa sih? Paling self shape ketika lu cuff celana lu gitu kan. Terus bagian back pocket. Menurut gua yang tahun-tahun mudanya tuh lebih kayak biasa aja gitu, nggak vintage-nya nggak terlalu menonjol yang 33 sama yang 1890 ini gitu loh. Kalau dari gua ya, ini pendapat pribadi gua aja, boleh setuju boleh enggak. Oke, jadi kita lihat aja ini secara keseluruhan, secara sekilas aja ya. Ini sekilas kalau gue lihat secara langsung ya kayak celana denim biasa, nggak ada yang detailing vintage-nya banget tuh, biasa aja. BTW ini si Om Iden dapatnya ini yang made in Turki ya. Kasian banget anjir Om Iden. Cuman Om Iden mah orangnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu, maksudnya nggak yang banget, dia cuman pakai aja gitu. Kemarin gue lihat-lihat di forum juga katanya tuh yang 47 ini ada yang made in US, ada yang made in Turki gitu. Jadi lu kayak hoki-hokian gitu nggak sih? Ini dia dapat yang Turki, tapi masih kondenim sih tulisannya, masih kondenim, pape lah yang mantap. Udah sih, gue sebenarnya paling apa ya, yang 47 ini kayak makin tua justru tuh kayak makin lebih modern gitu cuy celananya. Jadi kayak menurut gue kayak kurang aja gitu kayak kurang gitu loh. Terus juga opening leg-nya juga nggak gede kayak yang punya gue gitu, yang 1890, nggak terlalu yang gede banget gitu kan. Tapi emang Om Iden orangnya nggak terlalu dia nggak suka pakai yang gede-gede sih, lebih ke slim fit, tapered. Ya paling gitu aja kali ya dari ketiga celana ini. Kesimpulannya, belilah celana mahal di saat diskon, karena momen seperti itu tidak akan datang 2 kali. Jadi ya mau lu pakai terserah, mau lu jual terserah gitu kan. Yang nggak rugi juga sih kalau gue bilang ya, kalau bisa ya. Kalau lagi di saat ada event-event diskon begini kayak yang sekarang nih, terus kayak lagi tuh Limbro Archive, kalau lo maksudnya lagi megang duit gitu kan, gue saranin sih kayak lo ambil lah gitu. Masalah
mau lu jual atau mau lu pakai lagi ya itu urusan kedua lah, yang penting lu beli dulu gitu kan. Kalau lu pakai ya lu enak gitu kan, dapat denim style Dylan gitu kayak gua nih. Bukan juga orangnya apa ya, kayak mau beli barang kayak mikir-mikir dulu gitu ya kan. Kalau nggak beli nggak bisa tidur ya kan, kepikiran gitu, ya udah jadi beli aja lah gitu. Asal mau gue pakai lagi atau mau gue jual lagi ya, nomor 2 lah itu belakangan. Dan kalau bisa lu ambil itu yang size lu sendiri. Kayak gue pakai size 33 34. Nah ini gue ambil size 34 gitu kan. Even dijual nanti nggak laku, bisa gue pakai sendiri gitu kan. Ya bodo amat orang mau ngomong apa kek, yang penting dapat LVC 1,5 anjing. Itu kemarin rame banget di forum-forum pada pick up, anjir kacau sih. Jadi kesimpulannya itu sih, overall dari ketiga celana ini gue suka sama yang 1890 sama yang 1933. Kemarin itu LVC itu semua hampir diskon kayaknya semua ya, dari 1890 sampai yang 1960-an itu. Makin lama makin muda itu dia cuttingannya itu makin kecil gitu loh, lebih ke slim fit. Yang 1890 yang gue punya kan kayak lebih regular gitu ya, lebih gede opening leg-nya dan enak gitu kan. Nanti gue juga masih bingung gitu kan, bakalan gue in-stock apa gue diemin aja gitu, mau gue jual lagi atau juga lihat aja ntar. Oke, jadi paling gitu aja kali ya. Oke, jadi paling gitu aja kali ya, video tentang Levi's Style Dylan ini, LVC Style Dylan. Hari ini udah nggak ada diskonannya, udah nggak ada. Udah kemarin tuh tanggal 25 kalau nggak salah terakhir, dan udah habis-habisan juga gitu kan. Oke, yang suka jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe juga. Oke, gitu aja. See you in the next video.